Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,66% ke angka 6.834. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk buyback dan beberapa saham yang saat ini trennya masih bergerak sideways. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Kalbe. Kalbe hari ini masih naik 0,61% ke harga 1.650. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Kalbe trennya masih bergerak sideways. Dengan support bisa kita lihat masih berada di garis EMA 50 di sekitar harga 1.640. yang beberapa kali saat ini masih bisa menahan penurunan dari saham Kalbe. Sedangkan untuk resistennya bisa kita lihat masih di harga 1.700. Dan setiap kali berusaha untuk break harga 1.700, Kalbe selalu gagal break dan turun mengetes support di EMA 50. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan hari ini kalau berita bahwa Kalbe mau buyback sahamnya hingga 1 triliun. Memang jika kita lihat adanya rencana buyback merupakan sentimen positif untuk sebuah emiten. Tapi untuk jangka pendek selalu saya jelaskan ini merupakan sentimen negatif untuk tren jangka pendeknya. Apalagi bisa kita lihat harga pembelian dibatasi maksimal di harga 1.700. Dan untuk periode pembelian bisa kita lihat periode pembelian akan dilakukan sejak 9 Februari yaitu hari ini sampai 8 Mei 2022. Jadi lumayan lama jarak untuk buybacknya. Apalagi kita lihat harga maksimal yang mereka mau beli itu di 1.700. Jadi tepat di resisten ini. Apabila ada rencana buyback dan harga maksimal yang mereka beli di harga 1.700 saat ini di harga 1.650, logikanya harganya dalam waktu dekat nggak mungkin dibuat naik di atas harga 1.700. Apabila dalam beberapa hari ke depan atau malah sampai bulan Mei harganya terus bergerak naik, berarti tidak ada buyback. Dan logikanya lagi apabila kita mau buyback, kita pasti maunya di harga bawah. Kalau kita mau average saham, kita maunya average di harga bawah, bukan average up terus di harga atas. Apalagi sudah ada ketentuan, Kalbe hanya akan membeli di harga maksimal 1.700. Dengan ada logika seperti itu, saya lihat Kalbe akan sulit untuk break resisten di harga 1.700 saat ini. Jadi saat ini jika kita lihat memang masih kuat berada di atas garis EMA 50, tapi resisten 1.700 sudah dekat, apalagi saat ini harga buybacknya tidak mungkin di atas 1.700. Saya lihat Kalbe trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi menurut saya untuk turun di bawah garis EMA 50. Walaupun saat ini garis EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada distribusi. Sedangkan asing memang terlihat 1 minggu terakhir ini kembali masuk akumulasi saham Kalbe. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat apabila teman-teman mau entry sebaiknya wait and see dulu. Apabila teman-teman mau swing trade pada saham Kalbe, bisa beli di sekitar garis EMA 50 apabila terbentuk candle hijau dengan target di sekitar harga 1.700. Tapi paling amannya menurut saya adalah tunggu Kalbe turun di bawah garis EMA 50 dan dekat dengan garis EMA 150 baru teman-teman entry. Karena saya lihat masih ada potensi untuk turun menuju garis EMA 150. Jadi untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 1.560. Support terdekat dari di bawah garis EMA 50 itu masih di 1.600. Jadi saran saya sebaiknya tunggu Kalbe turun dulu di bawah garis EMA 50 baru teman-teman entry. Selanjutnya saya menganalisa saham IRA. IRA hari ini naik 2% lebih ke harga 1.835. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini tren IRA masih bergerak sideways. Dan terlihat masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Itu tren jangka pendek sideways, tapi tren jangka menengah sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Bisa kita lihat untuk support terdekat saat ini masih di sekitar harga 1.750. Jadi kemarin sempat turun menyentuh harga ini masih bisa rebound, tapi mendekati garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1.865, IRA gagal break dan mulai bergerak turun kembali.
Dan di atasnya garis EMA50 saat ini di sekitar harga 1915. Tapi memang IRA masih bisa dipantau karena saat ini sudah mulai sideways setelah penurunan lumayan dalam dari 2200 ke 1700-an. Saat ini mencoba untuk bangkit. Apabila berhasil break garis EMA50 dan 150, IRA berpotensi untuk uptrend kembali. Tapi saat ini IRA belum bergerak uptrend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways setelah sebelumnya bergerak turun. Dan dari data broker summary, kenaikan 2% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini IRA masih sideways dan terlihat masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150, apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham ini di sekitar garis supportnya, sebaiknya swing trade. Tadi pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal naik melewati garis EMA 50 dan 150 ini. Nah, selama gagal break, IRA masih ada potensi untuk balik turun mengetes support di 1750. Jadi sebaiknya swing trade dulu, take profit apabila gagal break, setelah itu tunggu kembali di sekitar support untuk re-entry kembali apabila berhasil rebound. Atau memang pengen hold terus selama masih bertahan di atas support 1750 pun masih oke untuk trend yang lebih lama. Terakhir, saya akan menganalisa saham Sido. Sido hari ini naik 1% lebih ke harga 935. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Sido trennya masih bergerak sideways. Dengan resisten masih di harga 950. Bisa kita lihat candle kemarin, tanggal 8 Februari, Sido sempat naik sangat tinggi, menyentuh resisten psikologisnya di harga 1000, tapi pada saat penutupan malah ditutup di bawah harga 930. Kenaikan tinggi hari Kamis kemarin memang karena keluar berita bahwa laba bersih Sido tahun 2021 naik, sehingga ini membuat optimisme dari trader maupun investor untuk membeli saham ini. Tapi malah pada saat di harga atas diguyur dan dibuat turun kembali. Jadi saat ini harga 950 masih belum terkonfirmasi break resistennya. Sedangkan untuk supportnya masih di harga 930 untuk support terdekat, support EMA50 masih di harga 915. Jadi memang secara tren untuk jangka pendek masih sideways, tren jangka menengah juga sebenarnya masih bagus karena Sido masih kuat berada di atas garis EMA50. Sehingga apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas maupun harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Untuk data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini bergerak naik, hari ini masih ada distribusi. Sedangkan asing hari ini masuk melakukan akumulasi. Setelah 4 hari terakhir ini melakukan distribusi. Ini sekarang saya kasih lihat untuk data perdagangan tanggal 8 kemarin pada saat diguyur di harga atas, bisa kita lihat ini ada distribusi besar. Jadi kemungkinan besar distribusi ini dilakukan di atas harga 950 sampai harga 1000. Setelah itu dibuat turun kembali di bawah harga 930. Jadi dari data yang kita dapat, saat ini apabila teman-teman mau entry, menurut saya sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 915 sampai 920 untuk entry-nya. Jadi ini harga yang lebih aman apabila teman-teman mau entry. Karena apabila teman-teman beli di sekitar support di 930, lumayan dekat dengan resisten di harga 950. Apalagi resistennya lumayan kuat saat ini. Jadi sebaiknya paling amannya adalah tunggu kembali di sekitar support di EMA50 untuk entry-nya. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini masih sangat layak untuk di hold. Untuk yang mau entry sebaiknya wait and see dulu. Apalagi hari ini walaupun bergerak naik masih ada distribusi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.